A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman sekalian, malam hari ini kita bersyukur masih diberi kesehatan oleh Allah SWT. Kemudian juga dengan kesempatan sehingga malam hari ini kita lanjutkan kajian tematik, disiarkan langsung Facebook dan Zoom. Kita mau membahas satu topik yang menarik karena kita semua terlibat di dalam topik ini. Kita bicara tentang motivasi dan optimisme dalam kehidupan. Jamaah rahmatullah, orang yang hidup pasti memerlukan motivasi. Kalau motivasi ada, biasanya lahir optimisme. Dan sebaliknya, kalau tidak ada motivasi ya akan ke pesimisme, sebaliknya seperti itu. Kita lihat dahulu apa itu motivasi. Motivasi itu satu dorongan, hasrat itu ya keinginan, ataupun juga minat, sama dengan keinginan yang begitu besar di dalam diri manusia untuk mencapai satu keinginan, satu cita-cita maupun tujuan tertentu. Jadi adanya motivasi itu membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang diinginkan, cita-citanya. Seseorang yang memiliki motivasi, apalagi motivasi yang tinggi, itu akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupannya. Jadi motivasi yang tinggi itu bisa mengubah perilaku orangnya, juga untuk mencapai cita-cita menjalani hidup dengan lebih baik. Oleh karena itu, jemaah sekalian, setiap orang sangat membutuhkan motivasi untuk dirinya sendiri. Hal ini agar tidak mudah putus asa, merasa jatuh down, serta cepat bangkit saat mengalami kegagalan. Sebagaimana situasi kondisi di dunia sekarang ini umumnya dan khususnya di negeri kita yang tengah berperang dengan virus corona, maka yang namanya motivasi dan optimisme ini sangat penting. Maka malam hari ini kita bahas tentang ini. Nah, teman sekalian, ini tadi adalah makna motivasi. Teman sekalian, di dalam pandangan Islam, ini saya pakai istilah teori motivasi. Jadi teori motivation ya. Jadi dalam pandangan Islam bagaimana? Ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam kaitan motivasi. Yang pertama, pertanyaan why, mengapa, dalam makna yang positif. Yang kedua, pertanyaan how, bagaimana, dalam konteks yang positif. Dan kemudian yang ketiga adalah what for, untuk apa. Ini juga dalam konteks yang positif. Kita lihat selintas satu-satu. Di dalam motivasi yang pertama kita perhatikan adalah why, mengapa. Mengapa itu menanyakan tentang alasan atau reason. Atau juga why itu intention atau niat, disebut niat.
Nah, pertanyaan why itu menjawab alasan dan niat. Nah, niat itu di dalam suatu proses itu ditempatkan di dalam bagian pertama. Niat itu di awal. Maka pertanyaan why itu di depan. Why, mengapa? Apa yang menyebabkan? Alasannya apa? Sesuatu yang mendorong kita, mendorong dari belakang untuk kita maju melakukan. Alasannya apa? Itulah alasan niat mengapa. Di dalam Islam berkaitan dengan why, mengapa, alasan maupun niat. Di dalam Islam hanya ada satu niat yang dibenarkan. Apa yang kita sebut dengan niat ikhlas. Niat ikhlas itu ya karena Allah, because of Allah. Jadi niat ikhlas itu ya karena Allah. Karena Allah. Jadi Allah yang mendorong kita untuk maju ke depan. Apapun yang kita lakukan dalam konteks yang positif tentu saja, semua perbuatan itu harus diniatkan karena Allah. Inilah yang disebut dengan niat ikhlas. Niat karena Allah semata saja. Mengapa niat karena Allah? Hal ini karena semua anggota tubuh kita, tubuh manusia, itu masing-masing bagian itu ada pekerjaan masing-masing. Masing-masing melaksanakan tugas atau fungsinya sesuai dengan perintahnya Allah, sesuai dengan ketentuan Allah. Seperti mata melihat, telinga mendengar, mulut bicara, makan minum, otak berpikir, kaki berjalan, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tubuh kita melakukan tugas masing-masing itu karena mengikuti perintahnya Allah. Jadi kaki kita berjalan itu, fungsi kaki kita itu untuk penopang tubuh dan untuk berjalan berlari. Jadi fungsi itu Allah yang menentukan. Dan kemudian apa yang dilakukan kaki kita? Ya melaksanakan itu. Sehingga kaki berjalan itu ya karena Allah, karena memenuhi perintahnya Allah. Demikian juga dengan mata melihat, telinga mendengar, dia lakukan masing-masing itu karena melakukan tugas dari Allah. Jika kita membawa tubuh kita itu kemana-mana untuk kegiatan baik, tentu niatnya karena Allah. Kita makan, kita minum, kita tidur, kita belajar, bersih-bersih rumah, misalnya memasak, misalnya mencari ilmu, bekerja, dan sebagainya, semua harus diniatkan karena Allah. Apalagi kalau di awal bacaan sholat yang di dalam bacaan iftitah, bagi saudara yang baca kabiro, itu di dalamnya ada ungkapan yang menunjukkan niat ikhlas. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku atau pengabdianku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Karena memang hidup mati itu karena Allah. Kita hidup itu yang menghidupkan Allah, kita mati itu yang mematikan Allah. Maka hidup mati itu karena Allah. Allah yang menyebabkan. Kalau toh sekarang ini orang melihat ini mati karena corona misalnya, ya Allah itu sang pencipta corona, sang penguasa corona. Jadi Allah membuat mekanisme menciptakan virus. Kemudian kalau virus itu masuk ke manusia, menyerang bagian tertentu, bisa mematikan. Ya, urusan Allah begitu. Mungkin virus lain masuk bagian lain, mematikannya dan sebagainya. Nah, demikian juga kita ibadah sholat, kita apakah ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah, semuanya ya karena Allah.
Seperti satu lagi, misalnya mengapa makan minum, ya jawabannya saya makan minum karena Allah. Karena Allah menciptakan tubuh manusia agar tubuh manusia itu bisa sehat, bertahan hidup, maka harus ada makan minum. Jadi makan minum itulah cara Allah untuk menyegarkan, menyehatkan tubuh, mempertahankan kehidupan. Itu caranya Allah. Dan kemudian tubuh kita harus mengikuti itu. Kalau tidak makan minum ya akan lemes, sakit. Bahkan kalau lama-lama ya bisa mati. Tidak makan minum. Itulah prosesnya Allah seperti itu. Dan tubuh kita mengikuti itu. Maka kita makan minum itu karena Allah, karena mengikuti perintah Allah, menjalani hukum Allah terhadap tubuh saya. Saya masih ingin hidup, maka makan minum. Nah, ini yang pertama. Jadi niat ikhlas karena Allah. Di dalam motivasi yang pertama itu, mau belajar, saya belajar karena Allah, karena diperintah Allah. Saya menikah karena Allah, saya bekerja karena Allah, saya berolahraga karena Allah, dan sebagainya. Nah, setelah niat, yang kedua adalah bagaimana, yaitu prosesnya, aktivitasnya. Bagaimana? Nah, jawabannya adalah bagaimana itu way of Allah. Bagaimana caranya, bagaimana prosesnya, bagaimana aktivitasnya, yang mengikuti cara-caranya Allah, cara-cara yang dibenarkan Allah. Misalnya mulut kita bicara, ya, Allah sudah menentukan tugas mulut bicara dan makan minum misalnya. Sehingga mulut kita bicara, makan minum itu ya karena Allah, karena menjalani perintah Allah. Kemudian caranya bagaimana? Cara bicara, cara makan, cara minum, yang mengikuti cara-cara yang telah ditentukan oleh Allah terhadap mulut ini. Jadi misalnya makan minum diawali dengan lapar. Allah membuat mekanisme tubuh, kalau di dalam perut, lambung itu tidak diisi makanan minuman seberapa lama, maka akan muncul rasa namanya lapar, ya, rasa lapar. Kalau lapar diterus-teruskan tidak nyaman. Kalau keterusan kebablasan akan lemes, bahkan lama-lama mati ya. Kalau laparnya terlalu lama. Maka untuk mengatasi lapar, mekanismenya Allah, ya, kalau dalam tubuh itu bisa kita bahasakan begini. Jadi saraf yang ke lambung lapar, lapor ke otak, otak ini lambung lapar, perut lapar. Kemudian saraf otak yang menuju mata, perintah mata, lihat ada makanan enggak? Oh ada. Kalau ada, kemudian saraf otak menuju kaki, perintah kaki berjalan menuju makanan. Setelah itu saraf ke tangan, perintah tangan ambil makan, ambil menu, masukkan ke mulut. Giliran saraf ke gigi, ke lidah, merasakan makanan, gigi menghancurkan makanan, masuk kerongkongan, masuk ke lambung, digiling, usus dan seterusnya, dicerna dan sebagainya. Itulah proses makan. Jadi prosesnya itu proses yang ditentukan Allah dan yang dibenarkan Allah. Jadi kalau misalnya gigi fungsinya menghancurkan makanan, itu gigi buatan Allah yang itu menghancurkan makanan. Sedangkan lidah misalnya, lidah itu oleh Allah diciptakan berfungsi untuk merasakan berbagai rasa makanan. Itulah fungsi yang ditemukan. Jadi cara, jadi termasuk tadi otak punya saraf kemana-mana. Itulah cara Allah seperti itu. Jadi peredaran darah, pencernaan makanan, ya, sistem pencernaan makanan, sistem peredaran darah, sistem otot, sistem tulang misalnya, itu semuanya memakai cara-cara Allah. Itu caranya Allah. Termasuk Allah cipta lapar itu caranya Allah supaya manusia itu makan dan memasukkan makanan minumnya melalui lubang mulut, bukan lubang yang lain. Nah itulah makanya dari tubuh. Jadi bagian yang kedua adalah bagaimana caranya, aktivitasnya,
yaitu way of Allah, cara Allah, cara yang dibenarkan Allah. Contoh kita belajar satu niat karena Allah. Yang kedua, cara belajarnya cara-cara yang dibenarkan Allah. Kita bekerja niat karena Allah yang pertama. Yang kedua, dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah. Itu yang kedua seperti itu. Apa? Misalnya contoh lain adalah sepak bola. Ya, olahraga sepak bola misalnya. Niatnya karena Allah. Ya. Karena kaki nendang itu memang ya maunya Allah, fungsi kaki untuk nendang bola kan gitu. Telinga manusia itu fungsinya untuk mendengar peluit dari wasit. Mata manusia itu fungsinya untuk melihat. Kalau di lapangan sepak bola ya melihat bola, melihat lawan, melihat teman. Ya, itu fungsi dengan Allah. Itulah karena Allah yang pertama. Kemudian caranya, cara-cara sepak bola itu cara-cara yang dibenarkan Allah. Kalau toh manusia itu membuat cara mainnya, way of game-nya, ada 11 orang, posisinya ada kiper, ada back, ada tengah dan sebagainya. Jadi itu peraturan yang dibuat oleh manusia 45 menit, ya itu nggak masalah. Ya. Tapi nilai-nilai yang ditentukan Allah itu juga harus diterapkan di dalam sepak bola. Misalnya di dalam sepak bola yang niatnya karena Allah. Kemudian ajaran misalnya jamaah. Allah itu mengajarkan kita jamaah, maka jamaah itu harus diterapkan di dalam sepak bola. Ya. Jadi tidak boleh sombong. Pinter dewe bal-balan terus bolanya digiring sendiri terus, tidak mau kasih ke temennya misalnya. Nah itu namanya kesombongan, tidak boleh misalnya. Jadi ini adalah proses apa saja. Jadi proses yang dibenarkan Allah dan Rasulnya. Misalnya belanja kemudian masak. Belanja masak itu ada prosesnya. Prosesnya harus dibenarkan Allah. Uang yang dibawa harus halal, barangnya yang dibeli harus halal. Nanti proses masaknya harus proses yang dibenarkan. Misalnya Allah ngajari thaharah, kebersihan. Sholat harus bersih, maka ketika memasak di dapur ya harus bersih. Tempatnya bersih, alat untuk masaknya harus bersih. Bahan yang akan dimasak harus dibersihkan dulu. Ya, itu cara-cara yang dibenarkan Allah seperti ini. Ya. Kalau ingin masak kan untuk menyenangkan orang yang mau makan, maka masaknya harus lezat, bumbunya enak, ya misalnya gitu. Kalau ada yang pengen pedes ya kasih pedes, misalnya. Itu kan menyenangkan orang. Itu termasuk cara-cara yang dibenarkan Allah misalnya. Nah ini yang kedua, bagaimana? Kemudian yang ketiga adalah what for, untuk apa? Untuk apa itu purpose, itu artinya tujuan. Tujuan. Ini bagian terakhir dari tahapan motivasi tadi. Niat karena Allah, cara yang dimenangkan Allah. Tujuannya apa? Purpose-nya yaitu pleasure of Allah, yaitu ridha Allah, mardhatillah. Ridha itu perkenan Allah, izin Allah. Izin Allah, kemudian Allah membolehkan, Allah senang, Allah suka, itulah ridha Allah. Dan ini adalah tujuan. Jadi ini tujuan semua aktivitas, ya. Jadi ini tujuan semua aktivitas, tentu aktivitas yang positif, ya. Jadi aktivitas yang positif apa saja, ya, itu ya tujuannya harus ridha Allah. Apapun aktivitasnya, apapun tujuannya harus diwarnai dengan ridhonya Allah. Kita ambil contoh orang berdagang. Jadi orang berdagang itu tujuannya kan nyari untung, golek badi, golek duit dan gitu. Ya silahkan, tidak apa-apa. Cari untung, uang, duit yang diridhoi Allah. Orang ikut berlomba, apa tujuan lomba? Ya tujuan lomba itu menang, dapat hadiah, dapat medali emas, juara misalnya.
ya silahkan. Tapi menang, juara, medali emas yang diridhoi Allah. Tujuan bekerja apa? Ya cari nafkah, ya cari penghasilan, misalnya uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya silahkan. Tapi penghasilan uang yang diridhoi Allah. Olahraga tujuannya apa? Sehat segar, silakan. Sehat segar yang diridhoi Allah. Jadi apapun tujuannya itu harus diwarnai dengan ridhonya Allah. Maka di dalam kajian tauhid uluhiyah la ilaha illallah itu ada 10 konsekuensi. Salah satunya adalah la ilaha illallah itu artinya la ghayata illallah. Tidak ada ghayat, tidak ada tujuan kecuali Allah. Itu bisa kita maknai sesungguhnya tujuan itu hanya satu, ridho Allah itu aja. Kalau makan tujuannya apa? Ya makan itu tujuannya mungkin kenyang, sehat, bertahan hidup, ya silahkan. Tapi kenyang, sehat, bertahan hidup yang diridho Allah. Apa tujuannya minum? Ya biar segar, tidak haus, segar, ya enak, ya bertahan hidup, ya silahkan. Segar bertahan hidup yang diridhoi Allah. Apa tujuannya sekolah mencari ilmu? Ya tujuannya dapat nilai pelajaran, ya kemudian dapat ijazah, ya. Kalau kuliah sarjana dapat gelar sarjana saya, ya silahkan. Tapi dapat nilai ijazah, gelar sarjana yang diridhoi Allah. Jadi tujuannya itu sebenarnya cuma satu aja, ridho Allah aja dalam bentuk apapun. Inilah 3 hal yang ada di dalam motivasi. Jadi motivasi seorang muslim itu ya 3 ini. Satu, niatnya karena Allah. Yang kedua, caranya cara-cara yang dibenarkan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga adalah tujuan. Tujuannya adalah ridho Allah. Sudah itu aja. Ya. Jadi kalau kita ke rumah sakit diperiksa dokter makan obat, tujuannya apa? Ya biar memperoleh kesehatan. Ya. Sehat yang diridhoi Allah. Sehat yang diridhoi Allah itu salah satu unsur pentingnya adalah keyakinan bahwa yang menyehatkan itu Allah, bukan dokter, bukan obat. Faidah maritu bahwa isfi. Apabila kamu sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Ya. Jadi ini 3 hal dalam motivasi yang harus kita tahu. Ya. Nah, jemaah sekalian, semua proses di dunia ini kalau kita menggarisbawahi yang tadi, bagaimana itu prosesnya Allah. Termasuk yang sekarang ini kita hadapi bersama. Ya, virus misalnya. Virus itu satu penyakit, ya. Jadi ada ilmunya, ada ilmu yang dipelajari, sehingga ada para ahli, para dokter ahli, ya virologi misalnya, ilmu tentang virus misalnya. Jadi ahli virus misalnya, dia mengenal sifatnya bagaimana, di mana menyerangnya, bagaimana menanggulanginya. Itu ada ilmunya. Ada ilmunya, ilmu penyakit ada, ilmu obat-obatan ada, ilmu untuk memeriksa tubuh, ya, biologi, ya, ada botani, ada zoologi kalau di hewan tumbuhan misalnya. Ya. Jadi sistem pernafasan ada ilmunya, sistem pencernakan ada ilmunya. Ya, jadi sistem otot-otot manusia ada ilmunya, sistem tulang-tulang ada ilmunya, sistem saraf itu ada ilmunya. Jadi ilmu itu semuanya ilmunya Allah, dan proses cara-cara di dalamnya, di dalam ilmu itu cara-caranya Allah. Maka jemaah sekalian, hakikatnya kita melakukan apapun itu ya dengan cara-cara Allah. Ya. Kalau alam semesta sudah mengikuti cara-cara Allah, tapi dalam kehidupan sosial manusia, maka ya kita mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan ini. Nah, jemaah sekalian, ini 3 hal yang sangat penting di dalam motivasi. Jadi saya sebut dengan istilah 3 keyword for life. Jadi ada 3 kata kunci untuk kehidupan, ya. Menyimpulkan 3 hal tadi. Jadi 3 kata kunci untuk kehidupan. 3 keywords for life. Yang pertama, why, mengapa? Jawabannya because of Allah.
Yang kedua, how, bagaimana? Jawabannya way of Allah, caranya Allah, cara Allah. Yang ketiga adalah what for, untuk apa, tujuannya, yaitu pleasure of Allah, yaitu ridho Allah. Jadi apapun pekerjaan kita, aktivitas kita, kegiatan kita, tentu yang positif, niat karena Allah, dengan cara yang dibenarkan Allah, untuk mencapai tujuan ridho Allah. Itu rumusnya. Tiga kata kunci itu. Nah, jemaah sekalian, di dalam Islam kita diajari namanya ada motivasi spiritual. Jadi motivasi itu dorongan yang berkaitan dengan aspek spiritual, itu motivasi spiritual. Dalam hal ini boleh kita sebut motivasi beragama. Jadi berpegang teguh pada ketakwaan, mencintai kebaikan, kebenaran, keadilan, membenci keburukan, kebatilan, kezaliman misalnya. Jadi motivasi spiritual. Jadi boleh juga pakai istilah motivasi ilahiyah. Yang dimaksud motivasi spiritual, motivasi keagamaan Islam. Bisa juga kita sebut dengan motivasi ilahiyah, yaitu motivasi atas dorongan ketuhanan. Jadi dorongan itu yang mendorong adalah Allah, Tuhan. Jadi motivasinya selalu motivasi yang atau dorongan yang dikaitkan dari Allah semuanya. Semua ya kembali ke yang tadi. Semuanya karena Allah. Nah, jemaah sekalian, motivasi ini memang menjadi ciri khas manusia. Jadi sehingga motivasi dorongan berbuat itu ya ada dalam diri manusia. Kalau dalam diri hewan ya istilahnya bukan motivasi ya. Jadi hewan itu hanya melakukan kebiasaan yang diulang-ulang gitu aja. Sedangkan motivasi itu dorongan berbuat, sehingga bisa perbuatannya itu bisa bervariasi. Ya. Jadi kalau hewan itu makanannya aja tertentu itu aja. Jadi makanan kambing ya itu aja tiap hari dari kecil itu ya itu aja. Ya. Tapi makan manusia bisa macam-macam. Ini karena ada motivasi. Jadi dorongan. Ya, motivasi, dorongan keinginan dari dalam kita. Ada namanya motivasi kejiwaan sosial. Jadi artinya motivasi kejiwaan yang tumbuh karena interaksi sosial di masyarakat. Jadi bersikap kepada orang lain, dorongan untuk bersikap ke orang lain. Ya. Jadi sehingga manusia itu sebagai makhluk sosial. Ini ayatnya yang sangat populer, Al-Hujurat ayat 13. Jadi motivasi untuk berkumpul, berhubungan dengan orang lain, untuk bermasyarakat. Jadi dorongan berbuat untuk berhubungan, berinteraksi, berkomunikasi, termasuk nanti bekerja sama dan seterusnya dengan orang lain, baik orang lain sendiri maupun kelompok, bermasyarakat luas. Ya nas, hai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami menjadikan kamu semua wa qabaila, berbangsa-bangsa serupa, wa qabaila bersuku-suku. Lita'arafu, supaya kamu ta'aruf, saling kenal mengenal. Ini saya potong sebentar. Di dalam ajaran ukhuwah, saya kira pernah kita bahas ya, ukhuwah Islamiyah. Jadi persaudaraan secara Islam. Ya. Jadi ukhuwah Islamiyah itu bukan artinya persaudaraan sesama muslim, bukan. Jadi ukhuwah Islamiyah itu artinya persaudaraan secara Islami, persaudaraan yang diajarkan dalam Islam. Itu ukhuwah Islamiyah. Tapi kalau persaudaraan antara orang Islam satu dengan yang lain, bahasa Arabnya ikhwanul muslimin. Ikhwanul muslimin. Jadi dalam kajian ukhuwah Islamiyah, persaudaraan menurut Islam itu diawali dengan ta'aruf. Ya, ini konsepnya Hasan Al-Banna. Ta'aruf, ya, setelah ta'aruf berkenalan, meningkat jadi tafahum. Tafahum itu saling memahami. Setelah mengenal lebih dalam lagi saling memahami, tafahum. Setelah tafahum naik menjadi
tahun saling tolong menolong, alal birri wa taqwa, tolong menolongnya atas dasar kebaikan dan ketapaan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan, jangan tolong menolong dalam hal keburukan dan dosa. Nah, setelah ta'awun naik satu lagi menjadi tafakul. Tafakul itu saling menjamin. Jadi kalau orang satu dengan yang lain, apalagi sesama muslim ya, itu kalau sudah level tafakul saling menjamin, itu sudah sangat kuat. Ya. Kita punya teman, punya tetangga, apalagi sesama muslim, kalau sudah level tafakul saling menjamin. Ya, aku jamin keamananmu, kamu jamin keamananku. Aku njogo kowe, kowe njogo aku. Yang kowe kekurangan tak kei, yang aku kekurangan mbok kei. Itu kan saling menjamin. Itu asik sekali kalau itu. Ya. Lanjut, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya di antara kamu di sisi Allah yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itu alimun, maha mengetahui. Khabirun itu maha mengabarkan atau maha mengenal. Jadi yang nanti akan mengabarkan. Nah, ini ayat tentang motivasi sosial istilahnya. Jadi dorongan kita untuk kita bergaul dengan orang lain. Ya, makanya kita perlu mengasah motivasi ini. Jadi tidak hanya motivasi individual, dorongan berbuat hanya untuk dirinya sendiri, tidak hanya itu. Tetapi manusia itu juga harus ada motivasi sosial. Dorongan untuk berbuat dalam rangka kita berhubungan, berkomunikasi dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain, termasuk membantu orang lain. Sekarang musim virus corona yang memang bagian dokter, bagian perawat yang nolongnya, ngurusnya di rumah sakit. Dan itu betul-betul perang nyawa juga ya. Nyatanya juga akhirnya ada yang meninggal ya. Para dokter, perawat misalnya, moga-moga dibalas Allah semua kebaikan mereka yang punya dosa. Itu artinya dorongan sosial, motivasi sosial. Kalau kita yang tidak perawat, tidak gimana yang bantu? Ya, kita bersyukur walaupun kecil-kecilan kita sudah berusaha mengumpulkan uang, kemudian kita belikan bahan sembako, kita bagi-bagi ke saudara-saudara kita. Alhamdulillah, itu motivasi sosial. Dan setiap orang harus ada. Membantu dalam bentuk apapun, membantu dengan tenaga, dengan pikiran, kalau punya uang ya dengan uang, punya ilmu ya dengan ilmu. Itu adalah motivasi sosial, dorongan berbuat untuk berhubungan dengan orang lain dalam mana yang luas. Jadi jangan hanya motivasi individual. Nah, jemaah sekalian, motivasi dengan kemudian optimisme tadi, ya, itu ya harus dilihat dengan orientasi kehidupan. Orientasi kehidupan itu ya tadi, ketika kita menentukan what for, untuk apa, tujuan, itu orientasi kehidupan. Nah, orientasi kehidupan dalam Islam itu adalah akhir. Orientasi kehidupan itu akhir. Akhir dalam makna yang puncak maknanya adalah hari akhir. Hari akhir. Walaupun nanti untuk hari akhir bisa dibuat tahap-tahap. Orientasi hidup tahap-tahap, orientasi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang misalnya, kalau mau dibatasi seperti itu. Tapi dalam Islam memang orientasinya adalah ke depan. Al-Qasas 77. Wabtaghi, carilah fima ataqallahu darul akhirah, di dalam apa saja yang Allah berikan kepadamu darul akhirah, yaitu satu negeri di akhirat, bisa dimaknai kebahagiaan, kebaikan di akhirat. Jadi awal ayat ini sudah menentukan orientasi hidup. Allah itu sudah memberikan segalanya kepada kita. Tidak ada yang tidak dari Allah ada. Kalau kita mengatakan ini di sini alat-alat teknologi ini, ada beberapa HP, ada laptop ya, ada LCD, ada lampunya, ada layarnya, ada mikrofonnya. Ya, di sini kita punya AC, ada kipas angin. Ya.
ada listrik. Ini teknologi semua, ya, teknologi semua. Dan itu dari manusia. Ya, memang yang buat manusia ini, ya. Yang membuat teknologi ini manusia. Tapi siapa yang membuat otak manusia? Siapa yang membuat mata manusia? Siapa yang membuat mulut manusia? Siapa yang membuat telinga manusia? Sehingga siapa yang membuat kaki manusia? Sehingga manusia itu kemudian bisa berbuat, berkarya melalui teknologi. Jadi hakikatnya teknologi itu dari Allah. Jadi keyakinannya kita sampai sana, jangan mandek dalam diri manusia. Kalau keyakinan kita hanya mandek dalam diri manusia, tidak nyampe ke Allah, itu bukan yang beriman kita itu. Itu bukan orang beriman gitu. Orang yang beriman itu wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah dikembalikan semua urusan. Semua urusan itu harus bisa dikembalikan kepada Allah. Urusan virus corona itu harus dikembalikan kepada Allah. Jangan kita mengandalkan solusinya dengan ilmu kita, kemampuan kita. Kita melupakan Allah. Mari kita panggil Allah, kita libatkan Allah untuk ngurusi corona ini. Tapi banyak manusia yang sombong dengan ilmunya, dengan tenaganya, sehingga lupa. Ya, lupa menyarankan doa pada Allah, yang minta pada Allah itu sampai lupa. Alhamdulillah. Kita jangan menjadi orang yang sombong. Nah, jamaah sekalian, ini orientasi itu akhir. Ya. Kemudian diingatkan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu melupakan nasibmu, bagianmu di dunia, dari dunia itu. Jadi dunia itu dalam ayat ini, ya, dan juga merujuk ayat-ayat yang lain tentang dunia. Dunia itu hanya sekedar jangan lupa. Jangan lupa. Ini kalau diuraikan kira-kira begini. Dunia itu cuma jangan lupa. Jangan lupa kalau lapar makan, jangan lupa ya. Kalau haus minum, jangan lupa ya. Jangan lupa bahwa tubuhmu itu perlu pakaian, ya, biar bersih, biar nggak kena penyakit, yang dilindungi, biar tidak kepanasan, kedingin, perlu pakaian. Jangan lupa ya. Jangan lupa kamu ya kalau sudah berkeluarga ya perlu tempat tinggal, jangan lupa ya. Perlu tempat tinggal, rumah, jangan lupa. Manusia itu makhluk yang mobilitasnya tinggi, ya. Perlu bergeraknya luas. Kalau bergeraknya luas jauh ya jangan lupa ya, perlu kendaraan, ya. Mulai dari sepeda on-rail, sepeda dan seterusnya, jangan lupa. Ya cuma jangan lupa gitu aja. Jadi dunia itu bukan tujuan yang kemudian dikumpulkan, ditumpuk-tumpuk, enggak. Ya. Cuma jangan lupa, kalau kamu lapar jangan lupa makan. Udah kamu makan. Kalau sudah mencukupi makan ya udah. Kalau 1-2 piring cukup, ngapain harus 5, 6, 7 piring sekaligus, enggak bisa. Ya. Jadi dunia itu bukan tujuan. Hanya jangan lupa. Jadi ayat ini saya kira kita pernah bahas ketika kita dulu membahas etos kerja. Karena dalam etos kerja ada motivasi. Ini pernah kita bahas. Jadi wa ahsin, berbuat baiklah kama ahsana ilaika, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardh, jangan kamu berbuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jemaah sekalian, ini juga ayat motivasi dan juga nanti dengan motivasi ya. Jadi ayat yang menunjukkan juga optimisme. Jadi ayat ini sering kita baca, tadi saya baca di dalam sholat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Satu, ini perintah orang beriman, satu takwa. Kemudian perintah yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat, lihatlah dirimu apa yang sudah berlalu. Lihat dirimu masa lalu. Ini artinya evaluasi, self evaluation.
evaluasi diri, introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata sahabat Ali, sahabat Umar. Jadi hitung dirimu sebelum kamu dihitung, sebelum dihitung. Ini evaluasi diri. Ini ayat manajemen, ya, ayat manajemen. Jadi pertama takwa, melihat diri itu evaluasi diri. Ya, sebelum membuat planning itu harus dalam perencanaan strategis, ya, strategic planning itu harus ada self evaluation, evaluasi diri. Salah satunya dengan SWOT analysis itu, SWOT, strength kekuatannya apa, ya, weaknesses kelemahannya apa, O opportunity kesempatannya apa, T threat tantangannya apa, hambatannya apa. Itu udah analisis. Ya. Nah ini makna wal tandur nafsu maqaddamat, melihat diri yang lalu, self evaluasi, evaluasi diri. Ligotin untuk masa yang akan datang. Ini ayat planning untuk masa yang akan datang itu planning, perencanaan. Nah kemudian wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu akan mengabarkan apa yang kamu lakukan. Khabirun, maha disnadiarkan, maha mengetahui, tapi makna juga dikabarkan, besok dikabarkan. Nah jamaah sekalian, di dalam satu hadis disebutkan 3 perkara barang siapa itu ada pada dirinya itu menyempurnakan iman. 1, seseorang yang tidak pernah takut demi agama Allah pada kecaman si pengecam. Jadi yang kedua, tidak riya dengan sesuatu dari amalannya. Tidak riya itu merasakan rasa iman. Jadi jangan pamer ke orang lain. Pamernya hanya satu kepada Allah saja. Kemudian yang ketiga, jika 2 perkara dihadapkan kepadanya, salah satunya untuk dunia dan yang lain itu akhirat, maka ia memilih urusan akhirat daripada urusan dunia. Ini logikanya begini, logika sederhananya begini. Ini urusan akhirat, ini urusan dunia, boleh misalnya gitu. Orang beriman itu akan memilih urusan akhirat. Penjelasannya begini. Ini hubungannya dengan ayat tadi, Al-Qasas 77 tadi. Akhirat itu kapan? Nanti. Ya. Dunia itu kapan? Sekarang. Tadi kan carilah nanti akhirat itu. Jangan lupa dunia bukan ini. Artinya orientasi hidup itu ya ke depan, masa depan, nanti. Ya. Jangan sekarang. Kalau sekarang itu cuma jangan lupa gitu aja dari dunia. Ya. Maka orang yang beriman itu orientasi ke depan. Kalau sekarang ya sekarang detik ini. Kalau sekarang itu kalau ngikuti teorinya relativisme Einstein, sekarang apa nggak jelas. Kalau sekarang detik ya detik sekarang ini, jamnya dengan jali ya detik berapa. Kalau sekarang menit ke berapa. Kalau sekarang jam ya sekarang jam ini sudah jam berapa ya, jam 7 ya, jam 8 menuju jam 9 kan, itu jam. Sekarang jam. Kalau sekarang hari sekarang ini. Sekarang hari ya. Kalau sekarang pekan, ya pekan ini. Kalau sekarang bulan, ya bulan ini. Kalau sekarang tahun, tahun ini. Sekarang yang mana? Gak jelas. Makanya orang yang beriman itu orientasinya bukan sekarang, tapi jauh ke depan. Logikanya, kalau saudara memasang jauh ke depan, yang sekarang, yang dekat-dekat ini, saudara akan dapat. Orientasi kehidupan akhirat, insya Allah dunia dapat. Tapi kalau orientasi hanya dunia saja, akhirat nggak akan dapat. Kalau ngambil yang dekat, yang jauh nggak akan dapat. Logikanya begitu. Yang dekat itu mana? Dunia ini yang dekat. Kalau ngambil yang dekat, yang jauh nggak dapat. Tapi kalau kamu ngambil yang jauh, yang dekat pasti dapat. Itu logika sederhana. Ya, jadi kalau mencapai sana, ngerangge itu dapat yang jauh, yang dekat-dekat dapat.
Tapi kalau kamu yang ambil yang deket-deket, yang sana nggak dapat. Maka mari orientasi itu ke depan. Jangan sekarang. Kalau sekarang dalam proses penyembuhan virus corona, orientasinya ke depan. Ke depan itu apa? Sembuh. Ke depan itu sehat. Kalau sekarang lagi sakit, ya. Kalau kita orientasinya hanya sakit, ya udah sakit kan. Kita nggak akan dapat sehat. Sehat itu nanti, bukan sekarang. Ya, surga itu nanti, bukan sekarang. Maka jemaah sekalian, orientasi hidup itu ke depan, bukan sekarang. Sekarang itu cuma jangan lupa wala tansa itu aja dalam Islam. Nah ini tambahan, ini agak salah jadi. Jadi membangun good personality ya. Jadi kepribadian yang baik ya. Personality itu kita buat singkatan dalam bahasa Inggris. P-nya pleasant itu menyenangkan ya, menyegarkan. E-nya eager itu keinginan besar. Keinginan besar untuk berkembang, eager namanya. R-nya respect, rasa hormat, menjaga kehormatan. S-nya sense of responsibility, itu tanggung jawab. Ya. O-nya objektif, objektif apa adanya, jujur. Kemudian N itu neat, rapi, bersih, ya, itu neat. Accurate, akurat, tepat. Ya. L-nya loyal, setia, setia dengan kebaikan, ya, setia dengan intelektual itu pandai, cerdas. T-nya tough itu keras, bekerja keras, semangat tinggi ya itu maksudnya, tangguh. Youthful itu berjiwa muda. Anak muda itu giat, kreatif, semangat, rasa ingin tahunya besar. Ya, walaupun umurnya angka tahunnya bisa 4 punjul 50 bisa. Tapi kalau jiwanya muda, walaupun 50 tua, 50-an, 60 tahun, tapi kalau dia masih giat, masih sehat, ya itu youthful namanya. Nah itu singkatnya itu. Kita lanjut sedikit lagi tentang optimisme sekarang. Saya kutip ya, optimisme itu ada dua makna. Yang pertama, optimisme itu adalah doktrin hidup yang mengajarkan kita untuk meyakini ada kehidupan yang lebih baik. Ya. Diri kita doktrin, ya. Jadi kita beri pelajaran, menancapkan dalam diri kita ada kehidupan yang baik, yang kita anggap baik. Kalau kita sekarang sakit, ada sehat. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah ada kesulitan ada kemudahan. Ya. Kalau sekarang kita lagi susah, ada gembira, jangan lupa. Kalau sekarang kita sedang sakit, ada sehat, jangan lupa. Kalau sekarang kita lagi kesusahan, kesulitan, ada mudah. Ya. Kalau sekarang lagi pahit, ya, yakin ada manisnya. Itu namanya optimisme. Nah ini yang pertama maknanya itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah optimisme itu kecenderungan batin untuk merencanakan aksi terhadap hasil yang lebih baik. Jadi batin kita itu punya perencanaan untuk berbuat supaya nanti menghasilkan yang lebih baik. Memikirkan sesuatu yang positif itu kekuatan yang luar biasa. Positive thinking untuk membangun perkembangan pikiran, dan dari pikiran yang positif akan menghadirkan kebahagiaan, sukacita, kesehatan, kesuksesan. Itu. Jadi jamaah sekalian, positive thinking itu ya sangat dianjurkan di dalam Islam. Bahkan jangan melakukan kita prasangka, bahkan buruk sangka. Ya, dan di surah Al-Hujurat itu.
Jadi dalam Islam itu ya jangan berprasangka. Ya. Tapi kalau ada orang bagi prasangka, ada prasangka baik, prasangka buruk, ya tentu miliknya prasangka yang baik. Husnudzon yang kita sebut. Jadi makanya husnudzon itu harus kita bangun. Jadi jiwa optimis itu salah satu poin pentingnya adalah berbaik sangka. Satu, berbaik sangka kepada Allah, itu yang pertama, utama. Berbaik sangka pada Rasulullah SAW. Dan juga berbaik sangka kepada sesama manusia, apalagi seiman, seislam. Berbaik sangka. Jadi mendahulukan positive thinking. Ya. Jadi kalau sekarang ini suasana negeri kita tahu sendirilah virus corona begitu merebak dan menjadi banyak tidak nyaman dan sebagainya, ya. Dan memang tidak lepas dari qada-qadarnya Allah. Ya. Kita memang seharusnya positive thinking pada Allah. Ini ada hikmah di balik ini. Ya, ada hikmah di balik. Ya. Paling tidak ya Allah lagi, ya ibarat saya lagi nyapu ngepel, ya. Jadi bola bumi itu lagi disapu oleh Gusti Allah. Disaponi ben resik, dipel diresik, ibarat kain diumbah. Ya, Allah lagi ngumbahi. Ya, dunia ini diubah supaya lebih bersih lagi. Nah, ini makna optimisme. Jamaah sekalian, optimisme itu menuju ke yang lebih baik. Ini kita maknai yang lebih baik itu ke yang maha baik, yaitu kepada Allah. Maka dalam Islam membangun optimisme itu kembali kepada Allah, menuju Allah yang maha baik. Mari kembali kepadanya. Termasuk ada banyak ayat juga hadis-hadis yang membangun manusia untuk bisa optimis itu. Ini ayat pendek kita semua hafal di surah Al-Duha. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Surah Al-Duha. Semua sudah hafal. Perhatikan di dalam ayat ini ada wala. Lanya pendek, lam taukid, yang artinya menyungguhkan. Walal akhirata, dan sungguh akhirat. Dan sungguh akhir, gitu ya. Jadi akhirat itu ada ditafsirkan yaumul akhir boleh, hari kiamat nanti boleh. Tapi saya juga menafsirkan yang namanya akhir ini ya akhir. Kayak anak sekolah katakanlah, ya. Misalnya kelas 5 SD, ya kelas 5 SD itu nanti berakhir. Setahun kan, cuma setahun nanti selesai. Ya kalau kita sekarang Juli ya. Akhir. Nanti kalau sudah lulus SD, ya SD ini 6 tahun terakhir, 6 tahun terakhir selesai, akhir namanya. Akhirnya SD ya kalau sudah tahun ke-6 akhirnya SD. Kemudian masuklah SMP. SMP 3 tahun nanti akhirnya SMP ya 3 tahun ketiga itu akhirnya akhir SMP. Nanti lanjut SMA akhirnya ya tahun ketiga akhir. Kalau kita akhirnya masa muda kapan? Masa jombloan ya kalau sudah menikah akhirnya jombloan kita berakhir. Itu akhir. Ya kalau waktu muda kapan? Ya hari Sabtu akhirnya, gitu kan? Kalau 1 bulan akhirnya kapan? Ya hari terakhir bulan itu tanggal berapa? Tanggal 30, 31 misalnya. Akhir. Ya kalau tahun akhirnya ya Desember dan seterusnya. Jadi bisa dimaknai seperti itu yang namanya akhir. Sehingga kalau misalnya satu perusahaan memasang target, oke, target setahun kita buat 4 target. Target pertama 3 bulan pertama ada gitu ya. Target kedua nanti tambah 3 bulan kedua dan seterusnya. Itu namanya akhir.
target pertama akhirnya ya nanti Januari baru Maret akhir itu akhir. Saya maknai begitu. Ya. Kuliah ya gitu. Kuliah teori 4 tahun. Ya udah kalau kuliah 4 tahun itu walal akhirnya kapan? Ya nanti kalau sudah selesai 4 tahun, 4,5 tahun, sudah lulus skripsinya, wisuda itu akhirnya kuliah. Misalnya gitu. Kerja masuk kerja, pertama kontrak dulu. Kontraknya berapa? Setahun. Ya akhir kontraknya kapan? Ya nanti Desember. Kalau masuknya Januari, setahun. Itu mana akhir? Nah akhir yang betul-betul akhir di dunia ya kematian. Kematian adalah walal akhirah, itu kematian. Kalau SD walal akhirah ya kelas 6 gitu ya. Kalau SMP walal akhirah SMP kelas 3. Kalau walal akhirah mahasiswa ya kalau sudah lulus pas sarjana misalnya gitu. Dan seterusnya. Ya. Kalau bulan walal akhirahnya kapan? Ya tanggal 30 tahun 1. Kalau walal akhirah untuk pekan ya hari Sabtu misalnya. Kalau untuk hari walal akhirah ya hitungannya kalau Samsiah ya 12 malam mulainya terakhir. Ya kalau Komariah maghrib misalnya. Ya menjelang maghrib itu akhirnya. Saya berusaha maknai seperti itu walal akhirah itu. Ya. Tidak hanya hari kiamat, dari kiamat iya dibaca. Nah, lanjut. Walal akhiratu, dan sungguh akhir itu atau hari akhir itu khairul laka, lebih baik untuk kamu. Minal ula, daripada yang awal. Dan akhir itu lebih baik bagimu daripada yang awal. Artinya peningkatan, mendorong kita untuk maju, ya, meningkatkan cita-cita, tahapan, target dan sebagainya, nilai, ya. Jadi tidaknya naik lebih baik, dan sungguh akhir itu lebih baik bagimu daripada yang pertama. Artinya yang pertama naik jadi lebih baik, ini naik jadi lebih baik, dan lebih baik. Itulah namanya peningkatan, itulah optimisme namanya. Maka Nabi menyatakan dalam satu hadis, kalau orang ya hari ini kok sama saja dengan kemarin itu rugi. Ya. Kalau lebih buruk celaka dia. Ya. Yang bagus itu hari ini lebih baik dari kemarin. Lah kalau kita bandingkan yang sekarang hari ini dengan besok gimana? Ya kalau besok itu sama aja dengan hari ini itu rugi kan. Podo wae. Kalau besoknya lebih buruk, wah celaka, kamu rusak, celaka. Ya. Makanya besok itu harus lebih baik. Walal akhirata, yang akhir, yang besok, yang nanti, yang akan datang, itulah maknanya. Itu harus lebih baik minal ula daripada yang awalnya, yang sebelumnya. Ini ayat ini luar biasa, ayat motivasi, optimisme. Ayat yang lain, jamaah sekalian, ini yang luar biasa. Ini ceritanya Nabi Ayub dan anak-anaknya, Yusuf. Dan ketika Yusuf hilang, kemudian Nabi Ayub perintah, kamu nyari saudaramu Yusuf itu. Kemudian ini pesannya Nabi Ayub anaknya. Saya potong aja di belakang. Wala ta'asu mir rauhillah innahu la ya'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Ini intinya begini. Janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innahu, sesungguhnya, la ya'asu mir rauhillah, ya, tidak berputus asa atas rahmat Allah illal qaumul kafirun, kecuali orang kafir. Jadi kalau ngaku iman pada Allah itu jangan putus asa, semangat, optimis rahmat Allah. Tapi kalau
putus asa, ya, itu tanda kekafiran. Ya. Apalagi putus asa, tambah bunuh diri sisa astagfirullah. Ya mati kafir tenan. Jadi maka jamaah siang tetap semangat. Apapun keadaannya, orang iman itu enak kok. Dalam hadis sebutkan, kehidupan orang iman itu mengagumkan. Kalau orang iman itu dapat pahit istilahnya, dia sabar, dan sabar itu baik buat dia. Kalau dia dapat manis, dia bersyukur, dan syukur itu baik buat dia. Ya, jadi keadaan apapun itu siap orang beriman. Oh mati ini siap. Oh nyawaku itu nyawaku, nyawane Gusti Allah kok. Lah ya Gusti Allah yang jalan ya wis to. Karena tubuh saya itu bukan tubuh saya, ini pinjaman dari Allah, ini barang silian. Kalau Allah yang punya tubuh saya kok menghendaki sakit atas hukum sebab akibat kemudian sakit, ya, sehingga sakitnya bisa mengampuni dosa kita misalnya. Itu orang iman, ya. Jadi enak tenan dadi wong iman ki. Ora usah nganggo stres, ora usah nganggo mumet, ora usah nganggo putus asa apa meneh bunuh diri naudzubillah. Ya, ada anak-anak muda itu lagi ditolak sekali aja sudah kayak habis dunia gitu. Baru ditolak sekali tok lho padahal. Ya, kayak kentekan stok wae. Liyane ora ono kan. Ya. Naudzubillah. Nah, jamaah sekalian, yang terakhir adalah takwa itu membangun optimisme. Ya. Takwa itu membangun optimisme. Jadi sikap menjaga diri senantiasa kita taat pada Allah di dalam aturannya Allah, ya. Kita punya backing Allah, ora ya enak-enak. Ya. Kita punya masalah besar. Ya. Katakanlah kepada masalah yang besar, masalah besar, kamu itu kecil. Aku punya Allah yang maha besar, lebih besar daripada kamu. Nah, jemaah sekalian, ini singkatnya takwa membangun optimisme itu, ya kita berusaha taat pada Allah, hidup di jalannya Allah, mengikuti aturannya Allah. Kita perhatikan salah satunya di ayat ini luar biasa juga. Al-Ahzab ayat 70 dan 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini kayak tadi di surat Al-Fasl. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, ucapkan dengan ucapan yang benar. Satu, perintah takwa, yang kedua ucapan yang benar. Kalau kamu lakukan itu, Allah sampaikan ayat berikutnya, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amalmu, memperbaiki untuk kamu amalmu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illah, siapa yang taat pada Allah wa rasulahu dan rasulnya, faqad sungguh. Faqad itu artinya maka sungguh. Fa inna, maka sungguh. Faza fawzan azima, sungguh memperoleh kemenangan. Ya, faza itu kemenangan. Fawzan azima, kemenangan yang besar. Ini ayat optimisme. Dengan kata lain, kalau kita ingin fauzan azimah, kemenangan yang besar, termasuk kemenangan terhadap virus corona, ya. Kalau kita ingin beresi virus corona dengan kemenangan yang besar, artinya yang sehat lebih banyak, yang bertahan hidup lebih banyak, yang mati sedikit aja. Viral lekas seperti corona misalnya. Itu kan keinginan kita yang dimaksud kemenangan besar itu, ya itu. Kalau dalam konteks virus corona, ya. Solusinya apa supaya kembali takwa? Ya. Jadi mengatasi virus corona itu dengan pendekatan takwa.
Indonesia itu mayoritas Muslim. Kenapa tidak didengarkan takwa, dekat Allah, taubat kepada Allah? Coba jenengan lihat berita-berita di TV. Sangat jarang orang mendorong manusia untuk lebih dekat pada Allah, ya, taubat pada Allah, ya, hentikan korupsi, hentikan manipulasi, ya, hentikan kemaksiatan di negeri ini. Itu mengatasi virus corona itu dengan itu. Karena yang namanya musibah itu muncul karena tangan manusia yang maksiat kepada Allah. Ya. Semakin maksiat besar, ya udah, itu mudah mendatangkan musibah. Ya, ini yang sering manusia itu tidak perhatikan, hanya memperhatikan teknis-teknis saja. Ya kalau solusinya cuci tangan itu memang Islam sudah mengajari 14 abad yang lalu. Wudu selalu cuci tangan, mau makan 3 kali cuci tangan, mandi juga cuci tangan. Itu kalau dijumlah ping 10 itu. Sholatnya 5, makannya 3, mandinya 2. Kan 10 kali cuci tangan sehari semalam. Tambah boleh. Wudu itu jangan hanya 5 kali. Wudu itu perbanyak aja. Setelah mandi ya wudu. Setelah BAB, BAK, bila memungkinkan ya wudu. Mau sholat atau tidak sholat ya tetap wudu gitu. Berangkat bekerja wudu. Nanti siang duhur wudu. Ya. Setelah di kamar kecil, setelah makan siang mau melanjutkan kerja wudu lagi. Ngasar juga demikian. Istirahat ngasar, mau lanjut kerja ya wudu lagi. Ya. Itu sangat diajarkan. Manusia itu jangan sombong dengan ilmunya, dengan keterampilannya. Nyatanya yang ahli aja dipanggil Allah melalui virus corona. Kita solusinya itu mengajak Allah sang pencipta virus corona untuk mengatasi itu. Jangan sombong dengan kekuatan kita. Kita itu nggak ada apa-apanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Konsekuensi dengan ucapan ini, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, menguasai segalanya. Nah, jamaah sekalian, terakhir sebagai penutup bahwa takwa itu sebagai solusi, ayat yang sangat populer At-Tolak 2 dan 3 yang bagian belakang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan untuk dia makhraja, jalan keluar dari kesulitan, the way out from the problem, solution of the problem. Ya, jadi kalau kita ingin jalan keluar dari virus corona ini, takwa jawabannya. Takwa. Kemudian ayat berikutnya yang 3, kita ambil yang ujung depannya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberi rezeki dari yang tidak disangka. Tidak disangka jumlahnya, waktunya, tempatnya, caranya. Dalam konteks virus corona banyak yang nanti bisa tak terduga. Tak terduga jumlahnya, korban atau matinya, tak terduga waktunya. Bagi Allah semua itu sangat-sangat mudah. Allah itu menjadikan hari ini, besok pagi selesai virus corona bisa. Allah menghendaki besok Ramadan selesai corona bisa. Mudah bagi Allah. Hanya tinggal manusianya aja. Cek do beling-beling apa manut Gusti Allah. Istilah peringatan sesasi kok cek. Salate dek kok ngene dan ini malah do mabuk malah do wis. Tak terus ke wae. Bosen. Ya, wah ini kita taatenan wis. Taatenan wis mandek wis musake wis mandek tak mandek virus kan mandek. Kemudian ini masih menarik yang selanjutnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, Allah mencukupi dia. Innallaha, sesungguhnya Allah, balighu amri, Allah itu melaksanakan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sungguh Allah menjadikan segala sesuatu qadra, ada ukurannya. Secara teori dokter mengatakan oh ini masanya corona 2 minggu. Itu qadra, ukuran 2 minggu.
Ya, teorinya ilmu dokter misalnya. Dipantau 2 minggu misalnya. Ya. Jadi kan bisa dilihat kan kemarin Wuhan Cina berapa lama, berapa bulan misalnya. Ya, dan sebagainya. Makanya ini yang perlu kita perhatikan. Baik, saya kira itu yang bisa kita kasih. Ada pertanyaan, silakan. Ini saya nggak pertanyaan kok. Ya, saya Pak Budiono dulu mau. terkait hadis tadi ya tentang kalau kita mendapatkan yang jauh dan dekat pun dapat. Jadi mungkin di bukan akhir ini mungkin udah lama juga sih. Jadi gini, tapi pertama akhir ini banyak orang sering mengkonversi sembahyang itu jadi ke duniawian. Misalnya ya istilah saya itu istilah apa ya, sesuatu sembahyang tapi dikonversi dengan kapitalis gitu kan. Misalnya wah aku nak sembahyang tahajud misal gitu ya, gue pendapatannya income-nya lebih tinggi dan sebagainya. Jadi bagaimana pendapat Pak Muhtar tentang hal tersebut masih? Ya. Jadi kembali ke ayat tadi, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagian dunia. Dengan kata lain, dunia itu hanya sekedar jangan lupa. Jangan lupa. Ya. Lapar makan, haus minum, perlu pakaian. Jangan lupa kamu perlu kendaraan. Zaman sekarang ini manusia kan berhubungan dengan orang lain. Ada hubungan jauh, hubungan dekat. Jangan lupa ya, kamu perlu alat. Jangan lupa perlu handphone zaman sekarang ini. Ya. Jangan lupa ya, perlu handphone. Jadi semuanya itu hanya jangan lupa. Jangan lupa itu artinya bukan tujuan yang harus dikumpulkan. Ya, harus ditumpuk-tumpuk enggak. Nah sekarang manusia itu terbalik. Ya, dunia itu bukan ghoya, tapi hanya wasilah. Dunia itu wasilah, bukan ghoya. Dunia itu hanya alat, mediator. Jangan lupa ya, kalau gelap ada perlu lampu, jangan lupa. Ya, jangan lupa kalau kamu jalan lelah ya naik motor biar tak lelah, jangan lupa. Cuma itu aja dunia itu. Jangan lupa ya kalau kamu kepanasan ya perlu AC atau kipas angin. Jangan lupa. Cuma itu aja. Ya kalau sudah punya AC 3 misalnya. Wah ini kurang Pak AC-nya Pak, tambah 5 lagi Pak. Ini 1, 2, 3, 4. Maksudnya sak ini kayak 5 kayak 6 AC. Tambah lagi Pak 10 lagi ya jogo Pak. Ya jogo nih Pak. Sehingga sak musola itu 10 15 AC. Bukan begitu dunia itu. Ya. Kalau sudah terpenuhi, sudah mencukupi, ya udah, jangan lupa. Nah, jamaah sekalian, kalau sholat itu, jadi fungsi utamanya itu sebenarnya ya ada 4 kalau dulu ya. Ada fungsi komunikasi, ada fungsi pendidikan, ada communicative function, ada educative function, ada integrative function, ya. Kemudian ada safety function, ada fungsi penyelamatan, ada fungsi integrasi, fungsi pendidikan, fungsi komunikasi. Itu fungsi sholat ya. Kalau pengen golek duit orang sholat, pengen golek duit itu nyambut gawe. Ada seorang sahabat yang ketika pas duha nang masjid musala dungo-dungo ya wis. Kemudian sahabat Umar datang masuk. Kamu ngapain di sini? Saya minta rezeki. Emas tidak akan turun di sini. Oh keluar, baru diusir oleh Allah. Kalau kamu pengen bekerja, dan disuruh keluar. Jadi golek duit ki ora nganggo sholat, golek duit ki nyambut gawe. Golek duit ki usaha, dagang apa wirasa apa, ora sholat.
Gitu. Sholat itu gue ketemu Gusti Allah, laporan dan sebagainya, mendidik kita menjadi baik. Jadi sholat itu menjadikan kita menjadi orang baik. Ketika kita nanti mencari nafkah, cara-cara yang baik, niat yang baik, tujuan yang baik. Ketika kita bekerja dengan baik. Sholat itu begitu fungsinya. Ya. Kalau kamu pengen laparmu hilang, bukan dengan sholat, tapi dengan makan, dengan minum. Ya. Jadi kalau kamu pengen rumahmu bersih, ya bersih, rapi bersih, bukan dengan sholat caranya. Caranya apa? Ya disapu rumahmu, disapu, dipel, diresihi, itu rumahmu bersih. Itu maksudnya. Jadi kalau sholat kemudian, jadi nggak, kalau toh hubungannya ke situ, jangan dijadikan tujuan. Sekali lagi dunia jangan dijadikan tujuan. Allah itu sudah tahu, ya, sudah menyiapkan rezeki. Istilahnya rezeki itu sudah ada, orang sambung goleki. Ya, dalam arti rasa golek itu bukan menjadi tujuan yang harus dicari. Yang penting kamu hidup, ya, taat pada Allah yang punya rumah dunia ini. Kemudian kebutuhanmu, ya, akan disediakan. Nah, persoalannya adalah kalau istilahnya hakim, rezeki itu dijemput. Sudah ada, tinggal kita menjemput saja. Nah, menjemput itu ikhtiar kita, menjemput dengan berdagang, dengan bekerja, dengan wira swasta, dengan macam-macam. Jadi, ya itu jadikan dampak saja. Kalau dikatakan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib tadi, diberi rezeki yang tidak sangka-sangka, ya jalannya dengan takwa, dengan menegakkan sholat. Jadi jangan dijadikan tujuan langsung sholat ben iso tuku Lamborghini. Aku duitku lagi puluhan juta, aku pengen ratusan juta. Wah, wis oleh 500, wah pengen M. Terus sholat. Bukan begitu. Ya, jadi jangan dijadikan sholat itu sebagai sarana untuk tujuan langsung mencapai dunia. Istilahnya kowe sholat wae sing mbok karepe insyaallah ketemu. Tapi cita-cita dunia itu juga diukur, ya. Diukur, dan Allah pasti akan memberikan rezeki itu dengan tadi kecukupan tadi. Ya. Ngaten Pak betul. Ini mau yang lain silakan. Pak betul. Silakan. Bukannya pertanyaan tadi itu soal hajat. Ya. Mencari rezeki. Padahal katanya waktu tadi itu waktu ya. Dua kita pakai Allah. Baik. Dan kita itu hari ini ya. Ya. Kan kita minta rezeki langsung itu kan kita samaan gitu kan. Ya. Kalau kita langsung datang ya. Ajaib. Tapi kalau makanya bukan itu maksudnya. Ya. Jadi begini. Niatnya begini, dia kembali ke niat tadi kan, wae, ho, ya, what for tadi kan, ya niatnya karena Allah. Ya, kenapa kamu tahajud? Ya Allah perintah saya tahajud, tahajud. Ya, untuk urusan ke dunia itu nanti Allah akan tahu sendiri. Asal kita masih ada ikhtiar, karena ikhtiar itu menjadi hukum bagian dari hukum Allah untuk kita mendapatkan rezeki. Ya, untuk mendapatkan rezeki ada ikhtiar, itu hukumnya Allah gitu. Jadi kalau diem aja nggak dapat misalnya. Ya. Jadi bukan tujuannya langsung, bukan begitu. Iya, memang bukan begitu. Ya. Ada pengalaman tentang sholat tahajud di Bapak? Di saya. Ya kalau ya secara umum, alhamdulillah. Ya hidup selama ini ya baik-baik saja lah, lancar saja. Walaupun yang namanya apa ya, problem ya. Yang menakjubkan. Apa ya? Ya mungkin saya sempat keluar negeri dapat beasiswa, ya itu mungkin kalau boleh ditunjukkan, jadi bisa
sekolah, bisa jalan-jalan ke Inggris, di sana 6 tahun dan sebagainya misalnya. Ya mungkin itu kalau yang dimaksud urusan dunia ya, walaupun ya saya nggak tahu persis apakah dengan tahajud kemudian dapat itu, bahwa alam ya. Jadi sehingga kalau apa ya saya merasakan ini aja, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, memberi rezeki yang tidak disangka-sangka, dan rezeki itu luas. Ya. Jadi ketika kita misalnya duitnya pas-pasan misalnya, dia perlu bantu, udah kasih dulu, kasih. Nah kurang dulu, belum bayar restoran ini kasih. Begitu kasih lain waktu ini bayar aja dan dapat lebih. Itu ya itu aja yang kalau ya maaf bukan untuk komen dan sebagainya. Ya, jadi hidup itu jalan aja, ini jalan aja. Orang itu kadang dan banyak ya resah dengan masa depan yang belum jelas. Ya sumen piye anakku gede bayar ini aku mau ini. Wis mumet saiki padahal wis sumen. Kenapa harus pusing sekarang? Kenapa harus pusing sekarang? Ya kita jalan aja lah sesuai dengan sunatullah. Ya, Allah menciptakan setiap manusia itu pasti ada rezekinya, pasti. Kayak ini aja. Ya, sering manusia itu problemnya ya yang sering saya katakan, problemnya yu'minuna bil ghaibnya kurang. Keyakinannya pada Allah itu yang sering setengah-setengah. Yakinnya pada Allah itu setengah-setengah, itu yang masalah. Yakinnya pada Allah itu harus penuh hati, full. Ya, saya kira itu. Terakhir satu lagi kalau ada Masar. Luar biasa Bapak kalau orang hidup itu dengan optimisme tinggi. Kebahagiaan yang didapat, apapun yang dikerjakan itu indah rasanya. Ini ya ini harus saya ungkapkan dulu apa yang saya rasakan. Ya. Mungkin di mata orang lain berat, tapi bagi pelaku itu sesuatu yang luar biasa dan nyaman sekali. Yang jadi masalah gini Bapak, kebetulan kan saya sering bersilaturahmi berhubungan dengan orang dengan ekonomi yang di bawah. Ya. Itu gue ini ngomong penak toh. Aku ki wis kerja keras ayo tapi yo ora cukup terus ya. Kowe iso ngomong-ngomong mergo muridku penak. Teoriku penak tapi aku sing praktekin. Wis tak rewangi kerja tapi yo iso utang. Ini jadi problem keseharian Bapak. Ya. Malah yang lebih parah lagi, sudah ekonominya terpuruk, tambah minum-minuman keras. Keluarga embuh lah aku ngeluh kerasa keluarga. Gimana Pak memotivasi orang-orang yang di sekitar kita itu? Oke. Ya satu lagi Pak, banyak terjerat itu rentenir rata-rata yang bank kecil keliling itu yang luar biasa Pak. Itu fakta yang terjadi di lapangan dengan ekonomi susah, dia penghasilan susah tapi terjebak di situ juga. Ya. Jadi solusinya yang pertama perlu mereka diajak ngaji, kurang ilmu. Ya. Maka kita berusaha untuk rutin itu ya nambah ilmu. Ya dengan ilmu itu sebagai bekal untuk bersikap hidup. Ya. Karena fungsi utama ilmu itu memang bekal hidup di dunia sampai nanti di akhirat. Jadi menghadapi situasi apapun kalau udah punya ilmu itu enak. Semiskin apapun, duitnya sedikit apapun, kalau udah punya ilmu, terutama ilmu keislaman, ya, bagaimana Islam mendidik kita untuk menghadapi keadaan miskin bagaimana, menghadapi menjadi kaya bagaimana. Islam itu lengkap. Jadi ketika sehat harus bagaimana, ketika miskin harus, kita sakit harus bagaimana, ketika duitnya banyak harus bagaimana, ketika duitnya sedikit bagaimana, itu semua diajarkan. Ya. Yang secara umum tadi sabar sama syukur tadi. Yaitu bersikap itu pertama ya mungkin kurang ilmu, perlu dijak ngaji kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah ya salah satu ilmu penting adalah ilmu qanaah.
ilmu qanaah, ilmu zuhud. Qanaah itu ya terima apa adanya. Zuhud itu ya istilahnya tidak materialis lah. Jadi tidak keduniaan. Jadi problem terbesarnya manusia itu terlalu materialis, maksimalis dalam materi, minimalis iman pada Allah. Itu masalah besar. Jadi yang tadi sampaikan, ya itu juga barangkali kesana. Apa meneh tambah ratau sholat, ratau ngaji, sholatnya biar akeh pete, tambah ngombe sisan harus apa? Jadi pemahaman itu. Jadi jangan terlalu materialis. Jangan terlalu materialis itu termasuk menurunkan gaya hidup. Ya, sok gengsi pada. HP ini HP mau aku apa? Padahal butuh HP mengis. Ya. Itu fakta juga Pak. Enggak punya tapi beli celana ya 200 300. Lah ya kuwi maksudku ya ngono kuwi. Standar hidup ya dikurangi lah. Kalau nggak dulu nggak. Dek iso tuku 500 ya duwe duit 500 aku 500 tak tukoke wong tak seminggu ra mangan ya. Misal beli 500 aja cukup uang. Jadi standar diturunkan sesuai dengan keadaan ya. Jangan besar pasak daripada tiang. Ya rusak terus. Ya. Jadi sikap menerima dan semua sikap-sikap kayak itu ya diawali dengan ilmu tentang keislaman. Setelah ilmu keislaman diajak rajin sholat, rajin ngaji itu jelas. Ya. Jadi kalau orang yang kayak itu tadi ditambah wis ora tau ngaji, sholatnya biarpet akeh-akeh udah susah. Ya. Tapi kalau dia masih sholatnya masih rajin itu masih agak lumayan karena di dalamnya masih minta pada Allah. Ya Allah akan memberikan solusi dan sebagainya. Ya. Terus yang kedua apa tadi? Tentang Ya saya kira ya itu ya. Itu intinya itu aja. ya rahasianya dia ya. Ya. Jadi Mengaji. atau lagu ada. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Insya Allah nanti disambung lain waktu. Kita akhiri, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.